Bapak Ibu semua, dan saya panggil juga teman-teman karena banyak sekali saya lihat generasi muda di ruangan ini. Para mahasiswa-mahasiswi yang tentunya akan mewarisi bumi dari generasi yang lebih tua. Kita mendengar dari Prof. Emil Salim. Tadi saya termasuk yang tertohok karena Prof. Emil mengatakan ada beberapa poin yang saya catat bahwa kita mau mewariskan alam seperti apa. Indonesia ada di Khatulistiwa, kekayaan alamnya tergolong terlangka di dunia, seperti Brazil. Tapi penduduk masih ada yang miskin. Prioritas kita membangun yang bagaimana? Membongkar hutan, buka tanah, kemudian lahirlah banjir saat hujan. Seperti apa kita memelihara alam saat kita membangun? Saya ingin langsung bertanya ke Pak Dias. Pak Dias, kalau kita mendengar tadi pidato pembukaan dari Pak Emil Salim, seperti apa Pak kita melihat green environment Indonesia saat ini? Seperti apa yang akan dicapai oleh Indonesia Pak Dias? Silakan Pak Dias. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Emil yang saya hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih Mas Leonard dan Metro TV atas undangannya. Jadi kalau kami di KLH ini pasti harus ada payung hukumnya dulu. Okay. Ya, jadi kita sudah ada mandat dari konstitusi itu sendiri bahwa di 28H ayat 1 itu mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Dan pasal 33 ayat 4 itu mengatakan bahwa perekonomian, ya boleh saja kita membangun, tetapi betul sekali apa yang Pak Emil Salim tadi katakan, membangun harus memperhatikan sisi lingkungan hidupnya juga, harus sustainable dan lain sebagainya. Itu di 33 ayat 4. Dan ini pun juga termaktub ya, tercatat di Asta Cita Pak Prabowo nomor 8 bahwa harus ada kegiatan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Jadi dari situ ada mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dari sisi lingkungan. Dan yang pertama yang kita lihat waktu kita menjabat, yaitu ada kekosongan dalam hal peraturan. Yang pertama itu, atau yang paling signifikan, kita sudah punya Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 mengenai lingkungan hidup. Tetapi seharusnya setelah ada undang-undang itu kan diikuti dengan Permen, PP dulu, PP, Permen, Kepmen, baru Perda gitu ya. Turunan-turunannya harus ada. Tetapi waktu pas kita lihat Undang-Undang 32 ini PP-nya belum ada, Permennya belum ada, Kepmen waktu itu sudah ada, tapi yang paling lucu, paling dulu itu Perda. Jadi Perda ada satu kabupaten yang namanya Kabupaten Muara Enim, dia sudah punya duluan Perda lingkungan hidup. Jadi Undang-Undang 32 2009 belum ada sininya, bawahnya udah ada. Payung besarnya saja diambil. Payung besar ya. Jadi wah kok udah bisa muncul ini. Ngikat ke atasnya, ke Kepmennya mana, Permennya mana, PP-nya mana belum ada. Nah jadi dari situ kita mulai lagi. Barulah tahun lalu selesai PP 26 2025 mengenai rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Baru diteruskan dengan Permen, Kepmen. Nah kenapa ini penting? Karena RPPLH ini seharusnya atau rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seyogianya menjadi dokumen ketika yang pertama misalnya Bappenas menetapkan RPJPN, RPJMN, dan ketika daerah menetapkan RPJM daerah, RPJP daerah, ketika ESDM menetapkan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, daerah menetapkan RUET, ketika kehutanan menetapkan rencana kelola kehutanan, KKP juga sampai daerahnya, pusat daerah, dan juga RT RW yang ada di ATR Bappenas, RT RW yang di atas, RT RW yang di tata ruang bukan kelurahan ya. Tapi ini semua harus mengacu pada RPPLH yang selama 16 tahun ini kosong. Jadi artinya pembangunan itu tanpa ada guidance, acuannya acuan roadmap-nya bagaimana menerjemahkan Undang-Undang 32 tahun 2009 selama 16 tahun ini
tidak ada acuan RPPLH-nya, Oke. PP-nya. Dan itu akibatnya apa ya? Akibatnya jadi RT RW-nya nanti mungkin tidak selaras dengan lingkungan yang di daerah yang pusat. Jadi nggak ada istilahnya payung besarnya itu tidak ada. Yeah. Tadi ngomongin banjir ya bisa jadi mungkin ada pembangunan yang tidak sesuai dengan memperhatikan itu. Jadi Oke. itu adalah payung besarnya. Nantinya ketika nanti ada revisi, misalnya kehutanan dia akan revisi tahun 2026 ini, Oke. rencana tata ruang kehutanan, KKP juga kalau tidak salah mau merevisi tahun ini, dan satu lagi energi udah ya. Jadi ada 3 instansi yang akan merevisi. Ya kami sarankan juga agar disesuaikan dengan RPPLH yang ada. Gitu. Itu dari sisi regulasi Pak Wamen, tapi kalau Kementerian Lingkungan Hidup melihat ya dari sisi kesadaran, kesadaran kolektif kita atas green environment, green energy. Saya saja kalau melihat ke diri saya kadang-kadang Pak Dias, itu kalau di dalam kamar mandi, pagi-pagi itu keran masih suka mengalir. Yeah. Kelihatannya sepele, tapi kalau ada Betul. 100 juta orang Indonesia melakukan hal yang sama, itu kan pemborosan yang luar biasa. Kalau Anda lihat, sebetulnya Indonesia, rakyat Indonesia sudah punya kesadaran kolektif tidak bahwa kita memang benar-benar harus menjaga alam kita, Pak Dias? Saya harus akui kurang optimal mungkin, masih kurang. Contohnya, dan ini menurut saya berisiko. Karena begini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua tahu bahwa Pak Prabowo sekarang sedang memprioritaskan waste to energy di seluruh Indonesia. Ada 33 lokasi yang ditargetkan, kami baru merekomendasikan 7, mulai dari Medan, Bogor, Tangerang, Bekasi, Semarang, Jogja, Bali. Ada 7 lah pokoknya. Nah itu akan menghabiskan atau memproses daerah-daerah yang tonase sampahnya itu 1.000 ton per hari untuk dijadikan waste to energy, jadi listrik ya. Nah baik dari insenerator atau dari gasifikasi. Tetapi masalahnya Mas, saya baru kembali dari Putri Cempo di Solo. Solo itu sudah ada waste to energy, TPA Putri Cempo. Tapi ternyata waktu kita ke sana itu tidak jalan, kurang optimal. Kita cari-cari kenapa masalahnya, ternyata ketika kita ngomong waste to energy itu jangan salah, jangan mengira bahwa semua sampah itu nanti taruh waste to energy kita bakar selesai, enggak. Harus ada pemilahan. Harus ada pemilahan sekali lagi. Kenapa? Karena yang di Putri Cempo, yang di Solo itu membuktikan secara nyata, secara real, sampah yang tidak dipilah itu terlalu basah, moisture content-nya itu bisa sampai 70%. Dan pihak swastanya mengatakan untuk kita memproses ini, moisture content kita harus di 20%. Kadar airnya maksudnya? Kadar airnya, nggak boleh terlalu basah. Jadi harus dipilah yang organik-organiknya jangan basah-basah banget lah gitu. Kalau basah-basah banget dia nggak bisa. Artinya kembali lagi di hulu harus ada pemilahan yang ketat. Kalau tidak ada itu, waste to energy-nya tidak akan berjalan. Jadi budaya untuk memilah juga ya? Itu dikatakan secara spesifik bahwa Pak tolong dong kasih tahu Pak Wali Kotanya katanya gitu, bahwa di Solo itu kan terkenal sama minuman es teh. Nah minuman es teh habis minum pakai gelas, pakai sedotan, belum habis atau udah habis tapi esnya ada di sini, terus nggak dibuang langsung buang aja. Harusnya dipisah karena esnya itu mencair, nanti gelasnya jadi banyak. Nah, ketika masuk ke TPA di sana tidak dipisah, itu nggak bisa masuk waste to energy, sehingga waste to energy-nya nggak punya sampah. Saya mau ngelola, mau membuat listrik dari sampah, tapi sampahnya nggak ada. Kalau saya harus memilah lagi, it'll take time dan akan banyak uang yang cost yang berlebihan. Artinya, yang mau saya katakan, hanya dengan kesalahan kita atau quote unquote ya, keengganan kita untuk memilah sampah, project waste to energy bisa gagal. Gitu. Kelihatannya
mungkin kelihatannya sepele tapi ternyata Kelihatannya sepele. sangat fatal ya. Iya, jadi jangan mengira bahwa wah nanti ada waste to energy semuanya Beres. bisa masuk. Enggak, itu namanya bakar sampah. Iya. Kalau bakar sampah bisa semua dibakar, tapi dioksinnya keluar Iya. dan kita Pencemaran baru pencemaran lagi. ya gitu. Kalau mau masuk waste to energy yang proper, itu harus dipilah juga. Dan yang milah tuh siapa? Yang milah harus kita. Iya. Nggak bisa, itu udah Kita dibukti- masing-masing. Kita masing-masing. Kalau kita menyerahkan ke pemerintah, ke Pemda dan lain sebagainya, udah Oke. terbukti nggak bakal berjalan. Baik. Jadi artinya dengan hal kecil itu bisa merusak mimpi besar bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Wamen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.